Katakan oleh Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani dalam perkataan beliau bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW di dunia ini termasuk kenikmatan surga yang terbesar. Diizinkannya kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu bersama Rasulullah SAW. Nah, di dunia ini kenikmatan yang paling besar ialah bersama Rasulullah, memikirkan Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, salam kepada Rasulullah SAW. Contoh sederhana, seseorang yang hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Nabi, dipenuhi rasa rindu kepada Nabi, dipenuhi mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tapi namanya masih harum, namanya masih indah dikenang. Bahkan ketika diadakan acara haul, ribuan bahkan jutaan yang hadir dari segala penjuru, dari manapun orang-orang menuju ke acara tersebut, bahkan dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia dan negara-negara timur lainnya. Siapakah beliau? Al-Imam Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Habsyi, yang diadakan acara haulnya ada di Solo. Luar biasa. Itulah mengapa Imam Syafi'i mengatakan dalam satu syairnya, qad matat qaumun wa mamat fadailuhum, ada orang-orang yang mana telah meninggalkan dunia ini, tapi fadilahnya, tapi namanya, tapi ajarannya, mahabbahnya masih terus dikenang, masih terus hidup gitu. Dan banyak juga orang-orang yang masih hidup tapi seakan-akan dia mati sudah. Nah, itu mengapa contoh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi tersebut tetap masih dikenang ila yaumil qiyamah, insyaallah akan terus harum namanya. Mengapa? Karena di dalam hatinya beliau ini penuh mahabbah kepada Nabi, penuh cinta kepada Nabi, penuh rindu. Setiap jalan teringat Nabi Muhammad, duduk dalam satu tempat teringat Nabi Muhammad, ketika mengajarkan ilmu teringat Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita ingin meniru Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi supaya kita dicintai oleh Nabi, maka setiap apapun kita bergerak, lakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, amalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti apa, tapi ketika kita mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita otomatis akan mengenang, mengingat, merindu Nabi Muhammad SAW. Dan di situ mengingat Nabi Muhammad, pasti rahmat turun. Apalagi kita mau membaca sejarahnya, bersolawat kepadanya, kan pernah dikatakan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah tatanazalur rahmat. Ya, ketika disebut orang soleh itu, rahmat itu turun, kasih sayang Allah itu turun, cinta Allah itu turun. Wa kaif bidzikri aslai shalihin, dan bagaimana kalau yang disebut itu orang yang paling soleh, paling hebat, paling istimewa, siapa? Nabi Muhammad SAW. Tentunya rahmat Allah, cinta Allah pasti juga akan turun. Lihat masa kecilnya bagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dididik oleh orang tuanya, bahkan ketika mau tidur sekalipun diceritakan dalam manaqibnya, dalam sejarahnya, Imam Ali ini dituntun oleh ibunya sendiri supaya memaafkan semua orang yang bersalah kepadanya, yang menggunjingnya di depan maupun di belakang, disuruh minta maaf. Wahai Ali, sebelum tidur kamu berdoalah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang menggunjingku, aku maafkan semua orang yang memfitnahku, aku maafkan semua orang-orang yang nakal kepadaku di depanku maupun di belakangku, semua aku maafkan. Nah, maka hatinya dituntun dari kecil sudah hatinya bersih. Jadi tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki. Nah, itu contoh bagi kita, wahai para orang tua, ketika memiliki anak, jika anak Anda kepengen menjadi soleh, solehah, maka tuntunlah, ajarilah ilmu Nabi Muhammad, ilmu para salaf itu sejak mulai dini, sejak mulai kecil tuntun. Insya Allah dia besar dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hati yang bercahaya, diliputi oleh nur Nabi Muhammad. Bahkan sampai besar, Imam Ali ini terkenal orang yang berbakti kepada ibunya itu, Masya Allah. Sampai-sampai beliau menyatakan bahwasanya andai aku dibawa ke pasar oleh ibuku,
dan ibuku menginginkan untuk menjual diriku, maka saya ridho, maka saya pasrah, saya akan menuruti apa kata ibu. Dijual loh ini, sekelas dijual ini. Maka kita bisa melihat introspeksi coba. Orang-orang yang besar, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang menjadi wali Allah, itu tak lepas pasti dia bakti kepada ibunya. Pasti yang diutamakan ibunya. Ketika sudah mengutamakan ibu, Allah juga akan mengutamakannya dari semua hambanya. Ini kesempatan bagi kita yang masih memiliki ibu, baktilah kepada ibu. Jangan kamu membantahnya, jangan kamu menolak perintahnya, bahagiakan ibunya ya, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua. Tidak harus orang tua soleh, tidak harus orang tua itu sholat, tidak harus orang tua itu bijaksana. Mohon maaf, banyak orang tua yang kurang baik, tapi anak wajib tetap bakti kepada orang tuanya semenjak orang tua tersebut tidak mengajak maksiat, tidak melenceng syariat. Nah, maka si anak tetap harus bakti kepada ibu bapaknya. Masya Allah. Jadi seorang Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memerintahkan bakti kepada ibunya. Imam Ali bin Muhammad Habsyi tersebut juga bakti semaksimal mungkin kepada orang tuanya. Sampai-sampai dikatakan dalam satu syairnya Imam Ali, karena sungguh sangat cintanya Habib Ali bin Muhammad Habsyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, syauqi ila daril habibi Muhammadin syauqun tamakkana fil hasya wa taqaddama, yang sering dikosidahkan syauqi ila daril habibi Muhammadin dan seterusnya. Itu syauqi ila daril habibi Muhammadin syauqun tamakkana fil hasya wa taqaddama, rinduku ingin memasuki surga itu bukan karena kenikmatan makanan, minuman, bidadari dan lain-lainnya yang ada di surga. Bukan itu kata Imam Ali ingin masuk surga, tapi karena di surga itu ada Nabi Muhammad, maka saya ingin masuk surga tersebut. Jadi yang diinginkan itu ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diibaratkan ketika ada pengantin baru dan di situ disiapkan dalam kamarnya bunga yang wangi, yang indah, kamar yang dihiasi hiasan yang megah, yang mewah, disediakan anggur, disediakan semangka dan buah-buah lainnya, kasur yang empuk, sewangi, dibakar dupa, melati dan lain-lainnya. Tapi apakah si pengantin tersebut yang diinginkan adalah sesuatu itu tadi? Tidak. Pastinya yang diinginkan ialah yang dicintainya, pasangannya. Sehingga Imam Ali menyatakan seperti itu. Saya tidak ingin masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW dalam surga itu. Maka sungguh luar biasa kecintaan Imam Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sampai beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi masih dikenang namanya, jasanya, mahabbahnya, ilmunya. Jika kita ingin dikenang seperti beliau, ayo kita menjalankan apa-apa yang diajarkan beliau, mencintai Nabi Muhammad, bakti kepada orang tua, dan masih banyak lainnya dari sejarah Imam Ali bin Muhammad. Dan mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin amin ya rabbal alamin.